Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella Friani Permata Fauzi dengan NIM D1A1200019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemerintah dan kegagalan pasar. Menurut definisi, pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada area politik melalui sebuah keputusan. Di sini ada konsep otoriter publik yang mengacu pada sebuah kekuatan yang digunakan untuk melaksanakan sebuah keputusan. Jika seorang individu melanggar aturan, maka pemerintah mungkin menempatkannya di penjara. Pada tingkat apapun, pemerintah adalah satu-satunya badan dengan kewenangan untuk melakukannya. Pemerintahan atau government mengacu pada proses, kegiatan, atau kualitas pemerintah. Istilah tersebut mengarahkan perhatian kita untuk menjauh dari lembaga-lembaga dan kekuasaan pemerintah terhadap tugas regulasi publik. Tetapi secara ringkas, pemerintahan biasanya dibayangkan sebagai sistem hierarki yang mengontrol sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasaannya. Government juga merupakan istilah yang lebih disukai saat memeriksa aktivitas dan efektivitas pemerintahan, bukan hanya institusi itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintahan atau government mengacu pada apa yang pemerintah lakukan dan seberapa baik mereka melakukannya. Misalnya, lembaga internasional menunjukkan bahwa effective government atau pemerintahan yang efektif sangat penting untuk pembangunan ekonomi demokrasi baru. Pengertian pasar. Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun definisi pasar adalah sebagai mekanisme atau bukan hanya sekedar tempat yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Mekanisme tersebut tidak hanya dimengerti sebagai cara pembeli dan penjual bertemu dan kemudian berpisah, tetapi lebih dari itu, dimaknai sebagai tatanan atas berbagai bagian, yaitu para pelaku seperti pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh para pelakunya, serta regulasi pemerintah yang saling terkait. Kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah dapat terjadi untuk jenis yang sama sebagai alasan kegagalan pasar. Sementara eksternalitas dan ketimpangan distribusi digunakan sebagai dua argumen dalam mendukung tindakan pemerintah. Kegagalan pemerintah juga dapat terjadi pada domain tesis. Dalam kasus Indonesia, kegagalan pemerintah sebagian besar terjadi karena kesalahan pengambilan keputusan dalam menangani kegagalan pasar yang terjadi di pasar karena ulah produsen. Kegagalan pasar. Kegagalan pasar dapat terjadi apabila alokasi sumber-sumber ekonomi tidak dapat didistribusikan secara optimal dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pasar akan menyebabkan barang maupun jasa yang dihasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam suatu perekonomian. Faktor penyebab kegagalan pasar. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar dan penurunan biaya rata-rata. Pada gambar di samping, kita dapat melihat kurva biaya marginal atau MC sama dengan marginal cost, kurva penerimaan marginal atau MR, marginal revenue, dan kurva penerimaan rata-rata atau AR atau average revenue. Pada suatu pasar persaingan sempurna, penerimaan marginal atau MR, marginal revenue, penerimaan rata-rata atau AR, average revenue maupun harga adalah sama. Produsen yang melaksanakan prinsip keuntungan yang maksimum akan menghasilkan barang X pada tingkat produksi di mana MC sama dengan MR, yaitu pada tingkat produksi OX1. Lihat gambar di samping. Pada tingkat produksi sebesar OX2, biaya marginal sebesar BX2, sedangkan penerimaan marginal sebesar AX2. Jadi, dengan memproduksi OX2, maka produsen memperoleh keuntungan sebesar AB,
sehingga tindakan yang logis bagi produsen adalah menaikkan jumlah barang yang dihasilkannya. Sebaliknya, pada tingkat produksi OX3, biaya marginal sebesar CX3 lebih besar daripada penerimaan marginal DX3, sehingga produksi X3 menimbulkan kerugian bagi produsen dan tindakan yang logis diambil adalah mengurangi produksinya. Jadi, tingkat produksi OX1 adalah jumlah produksi yang optimal karena pada produksi X1 biaya marginal sama dengan penerimaan marginal. Adanya eksternalitas. Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam pengalokasian faktor-faktor produksi secara efisien adalah adanya apa yang disebut dampak sampingan atau eksternalitas. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Jadi, ada dua syarat terjadinya eksternalitas, yaitu pertama, adanya pengaruh dari suatu tindakan, dan yang kedua, tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa 4 kemungkinan eksternalitas, yaitu pertama, konsumen dan konsumen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi konsumen lain, misalnya permainan gitar di atas atau effect of consumer on consumer. Kedua, konsumen dan produsen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas, baik positif ataupun negatif, terhadap produsen, misalnya olahraga yang dilakukan oleh buruh menyebabkan mereka menjadi sehat sehingga produktivitas meningkat, dan keuntungan produsen atau effect of consumer on product. Ketiga, produsen konsumen, contohnya adalah pabrik yang menyebabkan polusi sungai sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air tersebut, atau effect on product on consumer. Dan yang terakhir adalah produsen dan produsen. Contohnya adalah seperti dikemukakan di atas, di mana seorang pabrik yang menimbulkan polusi air mengakibatkan kenaikan biaya produksi perusahaan lain yang menggunakan air sebagai salah satu faktor produksi atau effect of product on the other product. Adanya barang publik. Beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta, akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai dua karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaingan atau non-rivalry dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian atau non-excludability. Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Pihak swasta menghasilkan mobil, akan tetapi kalau produksi mobil tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan jalan oleh pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat tidak mencapai optimum. Pada barang publik, tidak seorang pun mau menyediakannya karena masalah kepemilikan.